Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah kebahagiaan yang tidak diperkenan Tuhan. Bagian firman yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Amsal 24 ayat 17 sampai 18. Terjemahan baru yang berbunyi demikian. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan mukanya daripada orang itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak dari kita yang merasa senang dan puas ketika melihat orang yang kita benci tertimpa musibah? Mungkin tidak banyak dari kita yang akan mengakuinya. Kita akan menyimpannya rapat-rapat sehingga kita berpikir hanya kita saja yang mengetahuinya. Apakah benar demikian? Amsal hari ini memberikan dua peringatan untuk kita renungkan bersama. Peringatan pertama adalah berkaitan dengan hati. Hati dalam bagian ini adalah hati yang sama yang digambarkan dalam renungan-renungan sebelumnya. Ketika amarah dalam hati kita berubah menjadi kebencian, maka apa yang dilarang oleh Amsal hari ini akan terjadi. Ketika objek kebencian kita jatuh, kita akan bersuka cita. Ketika objek kebencian kita terperosok, kita akan beria-ria. Itu adalah respon dari keberdosaan hati kita, yaitu ketika orang yang pernah membuat kita berada dalam masa-masa sukar menuai akibat dari perbuatan mereka, hati kita merasa puas. Hal demikian tidak hanya terjadi pada orang-orang yang belum percaya saja, tetapi hal yang demikian pun sering terjadi dalam kehidupan orang-orang yang mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang belum mengenal Kristus dapat mengekspresikan dengan lebih luas karena mereka belum mengenal kebenaran. Maka orang yang sudah mengenal Kristus mungkin mengekspresikannya dengan cara yang berbeda atau menggunakan bahasa yang lebih halus. Namun, apapun caranya tidak akan mempengaruhi pandangan Tuhan terhadap hati kita yang dipenuhi oleh kebencian itu. Karena Tuhan tidak melihat apa yang kita perlihatkan, tetapi Tuhan melihat hati. Oleh sebab itulah, bagian firman Tuhan dalam Amsal hari ini berkata, jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Karena Tuhan melihat kedalaman hati kita. Dan dia melihatnya sebagai sebuah kejahatan. Dan Tuhan akan menyatakan murkanya terhadap orang yang demikian. Dalam masa pelayanan Yesus di dunia ini, dia tidak pernah menyinggung tentang hal ini. Namun, jika kita kembali melihat dalam khotbah Yesus di bukit, ada satu bagian di mana Tuhan menuliskan hal yang berkaitan dengan bagian ini, yaitu setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Dan Yohanes memperjelas maksud dari bagian ini dengan menyatakan bahwa setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Melalui pengajaran Yesus dan tulisan Yohanes, kita mengetahui alasan mengapa Allah memandang hati yang penuh dengan marah dan kebencian sebagai sesuatu yang jahat di matanya. Alasannya adalah karena Allah yang penuh kasih itu menginginkan kita mengasihi orang-orang yang tidak layak untuk kita kasihi. Bahkan Yesus sendiri pun berkata bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu dalam Matius 5 ayat 44. Serta kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri di dalam Matius 22 ayat 39. Dan Yesus menyamakan hukum ini dengan kasih kepada Allah. Dengan demikian, jika kita berbahagia di atas penderitaan orang lain, dapat dikatakan bahwa kita tidak memiliki kasih Kristus di dalam hati kita. Tidak memiliki kasih Kristus seperti Kristus tidak ada dalam diri kita, sebab Kristus adalah kasih.
Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Kapan terakhir kali kita berdoa bagi orang-orang yang kita benci? Mari kita membayangkan satu sama. Dan maukah kita berdoa untuk orang tersebut? Mari kita berdoa. Allah yang penuh dengan kemurahan, kami datang ke hadirat-Mu membawa diri kami yang penuh dengan cacat dan celah. Ampuni kami jikalau kami belum dapat mengasihi sesama kami, secara khusus orang-orang yang pernah melukai kami, menimbulkan amarah dan kebencian dalam hati kami. Beri kami hati untuk memahami betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami yang penuh dengan dosa dan kesalahan ini, sehingga hati kami yang dilimpahi dengan kasih yang sama kepada orang-orang yang berbuat salah kepada kami. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.